Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back in my channel Serba Serbi English, media belajar bahasa Inggris. Now, let's talk about self-introduction. Kali ini, ayo kita bahas tentang perkenalan diri bagian pertama. Di akhir video ini, kalian nanti akan tahu kapan, di mana kalian perlu memperkenalkan diri, dan apa sih yang harus diucapkan? Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan share-nya ya. Jangan lupa. Terima kasih. Nah, ini ada sejumlah gambar dengan ilustrasinya. Oke, kita lihat dulu gambar sebelum kita mulai ke pembahasan. A new student come to your class. Seorang murid baru hadir di kelas kalian. What should she or he do at the first time? Apa sih yang harus dia lakukan di awal pertemuan? Next, you meet a new friend. Kalian ketemu dengan seorang teman baru. What should you do at the first time? Lalu, apa sih yang harus kalian lakukan di awal pertemuan ini? The next one, you need to present something in your class. Kalian perlu mempresentasikan sesuatu di depan kelas. And then, what should you do at the first time or at the beginning of the presentation? Lalu, apa sih yang harus dilakukan di awal presentasi? Okay, the next picture. You are presenting something in a big event. What should you do at the beginning? Kalian sedang mempresentasikan sesuatu di acara yang besar. Lalu, apa yang harus dilakukan di awal presentasi kalian? Kemudian, you are having a job interview. Kalian sedang mengikuti wawancara untuk satu pekerjaan. And then, what should you do at the beginning? Lalu di awal interview tersebut, apa sih yang harus kalian lakukan? Iya. Nah, untuk semua pertanyaan tadi, ternyata jawabannya kalian perlu memperkenalkan diri. Nah, sekarang kita bahas kapan dan di mana kita perlu memperkenalkan diri. Where or when do you need to introduce yourself? Nah, berdasarkan ilustrasi tadi, kita bisa menyimpulkan bahwasanya you need to introduce yourself. Kalian perlu memperkenalkan diri pada kegiatan sebagai berikut ya. Yang pertama, in your new class. For example ya, untuk contohnya misalkan ketika kalian berada di kelas baru kalian. Nah, berikutnya ketika sedang mengikuti wawancara atas satu pekerjaan ya, atau ketika kita mengikuti wawancara kerja ya, at the job interview. Kemudian kapan lagi sih? Nah, at the new hobby, maksudnya ketika kita ngumpul dengan teman-teman yang mungkin punya satu hobi yang sama ya. Nah, kita perlu memperkenalkan diri. Kemudian in a large event, di event-event atau acara besar. Nah, kita perlu memperkenalkan diri ya. Nah, kemudian at the presentation, pada saat kita presentasi. Nah, namun pada saat presentasi ini, I think it depends on the situation. Nah, tergantung situasinya juga ya. Kalau ternyata situasinya memungkinkan atau mungkin sudah pada kenal gitu ya, sehingga tidak perlu kalian memperkenalkan diri lebih mendetil. Nah, namun kalau misalkan audiensnya itu ternyata orang-orang baru yang belum kita kenal, nah kalian bisa sebelum presentasi bisa memperkenalkan diri dengan lebih detil. Jadi tergantung situasinya ya. Oke, the next one. Nah,
You need to introduce yourself. Kalian perlu memperkenalkan diri in your English class. Nah, di kelas bahasa Inggris kalian ya. Misalkan di tahun-tahun di awal tahun pelajaran. Nah, itu biasanya kita diminta atau kita melakukan perkenalan diri ya. Kemudian, when you meet a new friend, a new client, or at the meeting of someone new, nah, ketika kalian bertemu dengan teman baru, kemudian klien baru, atau mungkin bertemu dengan seseorang yang baru. Nah, kita perlu memperkenalkan diri ya. We have to introduce ourselves. Nah, itu kapan dan di mana kita perlu memperkenalkan diri. Nah, sekarang pertanyaan kedua. What should you say to introduce yourself? Lalu, pada saat momen-momen tadi, apa sih yang harus kita ucapkan atau apa sih yang harus kita sampaikan sebagai perkenalan diri kita? Nah, kita simak bersama. To introduce yourself, you have to say. Jadi, ketika kalian memperkenalkan diri, berikut ini adalah poin-poin yang harus disampaikan ya. Yang pertama adalah greeting. Greeting itu salam ya. Good morning, dan lain seterusnya. Kemudian yang harus disampaikan itu adalah your name. Kemudian location, lokasi ya, tempat domisili kalian. Kemudian position and company, posisi dan perusahaan apa yang pernah kita jabat atau mungkin sekarang sedang kita jabat ya. Kemudian ada qualification, kualifikasi kita tuh apa ya. Kita ngambil jurusan apa, kuliah di mana, dan seterusnya. Nah, itu kualifikasi ya. Kemudian pengalaman, experience. Kemudian selanjutnya adalah family, keluarga, hobbies, hobi kita apa, kemudian age, usia kita apa. Nah, namun berdasarkan momen atau kegiatan yang dilakukan dari sekian hal-hal yang sudah kita sebutkan ini, nah, kita bisa membaginya ke dalam dua bagian, yaitu perkenalan diri secara umum. Nah, biasanya selain wawancara pekerjaan, kita melakukan perkenalan umum ya. Namun seperti poin position and company, kemudian qualification, experience, nah itu biasanya kita sampaikan pada saat kita melakukan wawancara kerja ya. Nah, itulah poin-poin yang harus kita sampaikan pada saat kita memperkenalkan diri ya. Those are the things that we have to convey when we introduce ourselves ya to someone else. Nah, untuk pembahasan video kali ini sudah cukup. Kita lanjut dengan apa sih kalimat-kalimatnya yang kita gunakan untuk menyampaikan greetings, kemudian untuk menyampaikan nama kita, kalimatnya seperti apa, location, dan seterusnya. Nah, ini akan dibahas di video selanjutnya ya. Jadi, sekali lagi kita simpulkan bahwasanya kapan sih, di mana sih kita akan atau kita harus memperkenalkan diri. Nah, tadi sudah kita sebutkan ya. Yang pertama itu ketika kita berada di kelas baru ya. Kemudian di mana lagi? Iya, betul ya. Ketika kita sedang presentasi, kemudian ketika kita sedang melakukan wawancara kerja, kemudian ketika kita sedang presentasi di kegiatan atau acara besar ya, dan lain sebagainya. Nah, lalu apa saja sih yang harus kita sampaikan pada saat kita memperkenalkan diri? Nah, yang pertama tadi ya, greetings. Kemudian nama, lokasi atau domisili kita di mana, kemudian perusahaan yang pernah kita kerja di mana, kualifikasi, kemudian pengalaman, juga keluarga, hobi, dan usia ya. Nah, semua itu akan dibahas lebih detail di video yang kedua. Jadi, jangan lupa ya, tonton terus untuk sesi self introduction ini sampai video yang terakhir ya, sehingga kalian bisa
mengetahui secara lengkap bagaimana cara-cara ungkapan untuk memperkenalkan diri ini ya. Oke, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Thank you for watching. Sampai jumpa di video bagian kedua. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.